Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah ledakan bom yang terjadi di pusat kota. Bersamaan dengan itu di tempat lain, unit kepolisian 71 yang terdiri dari 5 orang sedang melakukan pengejaran terhadap mobil ugal-ugalan yang mereka duga dikendarai oleh seorang yang sedang mabuk. Dan ya, mobil tersebut mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah tiang listrik di mana salah satu polisi bernama Joe langsung menghampiri si pengendara untuk meminta identitasnya. Namun karena si pengendara bersikap tidak kooperatif, Joe pun terpaksa harus melumpuhkannya dan entah apa yang terjadi selanjutnya, unit kepolisian 71 tiba-tiba dilaporkan menghilang bersamaan dengan senjata dan mobil dinas yang mereka gunakan. Kejadian ini membuat kepolisian pusat segera mengadakan rapat darurat untuk membentuk tim yang menangani kasus bom, sekaligus kasus hilangnya unit tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang wakil komisaris polisi bagian manajemen bernama Sean. Saat ini ia bersama departemen lain sedang melakukan rapat terkait hilangnya unit 71 yang karena kasus tersebut adalah tanggung jawab departemen Sean. Tentu saja ia menjadi sorotan departemen lain, apalagi dari anggota bagian operasi bernama Lee yang menyalahkan kegagalan Sean dalam kasus ini. Selain menyalahkan Sean, Lee juga beranggapan jika mungkin saja ada penyusup di antara mereka, sehingga demi mencari di mana unit ke-71 tersebut, ia langsung membentuk operasi dengan kode Cold War yang akan langsung ia pimpin sendiri. Meski GPS mobil dinas telah diblokir, anak buah Sean di bagian keamanan memberitahu bahwa pakaian semua petugas memiliki teknologi yang dapat dilacak. Meski jaringan sudah terputus, yang setelah berhasil dilacak, mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Dalam perjalanan, Sean menganggap bahwa tindakan Lee sangat gegabah dan seolah ingin mengorbankan keselamatan anggotanya. Mereka bahkan belum melibatkan intel agar operasi dapat berjalan tanpa korban jiwa. Sean yang yakin jika sistem mereka tidak memiliki celah pun, justru merasa jika operasi inilah yang sebenarnya salah. Sesampainya di lokasi, Lee langsung menyiapkan peralatan untuk memimpin operasi di lapangan. Meski Sean sempat meminta agar operasi dipimpin oleh anak buah Lee bernama Albert, Lee tetap ingin turun sendiri karena ia begitu mengkhawatirkan putranya yang menjadi korban. Para polisi langsung melancarkan aksi dan menghabisi siapapun yang mereka temukan di dalam kapal tersebut. Sesampainya di titik lokasi yang diduga tempat para sandera, mereka justru menemukan beberapa manekin yang dipasangi radio dan seragam para korban, serta sebuah peledak yang akhirnya berhasil dijinakkan. Setelah para pelaku berhasil ditangkap dari kapal, Lee pun langsung menginterogasi mereka. Namun entah karena alasan apa, Sean tidak diizinkan untuk memasuki ruang interogasi meski mereka memiliki jabatan yang setara. Karena menaruh curiga, Sean menemui sekretaris komisaris, kita sebut saja Bapak Sekretaris, untuk memberitahu jika tindakan Lee dalam menyelesaikan kasus terlihat aneh dan seolah terburu-buru. Ia khawatir jika Lee melakukan kerjasama dengan putranya bernama Joe yang menjadi korban pembajakan unit 71, sehingga Sean meminta salinan laporan perilaku Lee selama rapat Dewan Eksekutif agar Sean bisa menyelidiki latar belakangnya. Bersamaan dengan itu, Departemen Sean kedatangan paket misterius yang ternyata berisi sebuah ponsel dan sebuah kartu memori. Setelah isi memorinya dibuka, mereka mendapati video Joe sedang ditawan oleh para pembajak yang meminta tebusan uang senilai dengan asuransi kelima anggota polisi, seluruh senjata, dan satu mobil dinas. Namun dalam rekaman itu, Joe meminta agar para polisi mengabaikan video ini.
Setelah menjumlahkan seluruh nilai yang diminta, Sean memperkirakan tebusan sekitar 93 juta dolar. Tak lama setelah itu, salah satu polisi yang ditawan tiba-tiba diturunkan di depan sebuah rumah sakit dalam keadaan pingsan. Namun karena mobil yang mengantarkannya menggunakan plat nomor palsu, membuat Sean dan timnya tidak dapat melacak mobil tersebut. Karena hilangnya unit 71 sudah berlangsung selama 10 jam, Lee mengaktifkan status siaga 2 dan meminta pihak pelabuhan, bandara, serta transportasi umum agar mewaspadai orang yang mencurigakan, di mana para polisi yang berpatroli pun kini mendapat tambahan waktu kerja selama 2 jam dan harus membatalkan cuti sampai kasus ini selesai. Here to respond. Keputusan Lee diambil tanpa berkonsultasi dengan Sean selaku bagian manajemen. Hal itu sengaja dilakukan agar dapat mengerahkan pasukan lebih leluasa. Sean yang ingin setiap langkah diambil dengan strategi pun berniat mengeluarkan Lee dari penanganan kasus dengan alasan kesehatan karena Lee dianggap sudah tua. Dan agar mereka memiliki dukungan lebih, Sean meminta Albert agar bergabung di pihaknya. Albert mendatangi ruangan Sean dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Ia juga sepaham dengan Sean dan menilai bahwa Lee bertindak terlalu terburu-buru. Namun karena Albert merupakan anak buah Lee, ia memperingatkan bahwa apabila Sean berniat mencelakai Lee, maka ia tidak segan untuk menghabisinya. Bukan hanya itu, Lee juga terlibat cekcok dengan divisi pemberitaan publik yang dianggap jika Lee memanfaatkan kekuasaannya dan merasa paling benar. Lee meminta seluruh tindakannya ditutup, namun pihak berita menganggap masyarakat berhak tahu dengan masalah yang sedang terjadi, yang mana perdebatan tersebut membuat seluruh staf di kantor terkejut dengan kegaduhan yang mereka buat. Tak lama kemudian, Sean dan rekan-rekannya menemui Lee yang masih terlibat cekcok dengan divisi pemberitaan. Di sana Sean mengungkap jika tindakan Lee sudah terlalu berlebihan, namun bukannya menerima apa yang Sean katakan, Lee justru menjadikan hal itu perdebatan kedua, sampai ketika Bapak Komisaris menghubungi mereka berdua untuk memberitahukan terkait kasus yang dipimpin oleh Lee kini berpindah tangan kepada Sean, sehingga Lee yang tidak terima dengan hal itu pun memutuskan untuk pergi saja dari sana. Pergantian kepemimpinan itu langsung Albert umumkan kepada seluruh timnya, dan setelah Sean diberi kesempatan untuk berbicara, ia langsung menugaskan timnya untuk mencabut semua status darurat yang sudah ditetapkan, bukan tanpa alasan. Jika kasus ini sampai menghebohkan jagat maya, maka besar kemungkinan para pembajak akan tahu dengan apa yang saat ini timnya rencanakan. Baru saja selesai bicara, Sean dihubungi oleh si pembajak agar segera menyiapkan uangnya, yang jika tidak, maka jangan salahkan si pembajak jika ia menghabisi para sandera. Selesai dengan si pembajak, Sean akhirnya mendapat dokumen latar belakang Lee dari Bapak Sekretaris. Ia lekas membaca isi semua dokumen tersebut dengan pintu tertutup. Sean tampak begitu terkejut saat membaca dokumen tersebut. Lantas, apa isi di dalamnya? Entahlah. Vincent kembali ke kantor sambil membawa uang tebusan dari bank. Namun setelah pembajak tersebut menghubungi Sean kembali, ia mengatakan jika kalkulasi Sean salah karena si pembajak itu menginginkan hanya 33 juta saja. Dengan waktu 30 menit, ia meminta Sean agar datang sendiri ke jalan yang ia beritahukan karena saat ini si pembajak sedang menunggunya di tempat itu. Setelah sisa uang dikembalikan ke bank, saat ini Sean sedang mempersiapkan diri dengan memakai rompi anti peluru, senjata, GPS, dan lain-lain, di mana Vincent memberitahu jika ada 3 tim intel untuk membantu Sean selama ada di sana, sehingga ia tidak perlu khawatir saat bertransaksi dengan si pembajak. Saat
Sean sedang mengendarai mobilnya, si pembajak meminta Sean turun dan berjalan ke arah jembatan untuk menaiki sebuah kapal yang karena si pembajak sudah paham jika mereka akan melibatkan intel, ia pun melakukan trik terbalik arah agar para intel yang sedang mengikuti Sean tidak dapat mengikutinya lagi. Turun dari kapal, si pembajak meminta Sean menaiki taksi yang tersedia dan untuk memastikan taksi yang dinaikinya aman, ia mengirimkan nama beserta plat nomor taksi kepada anak buahnya yang setelah diperiksa, taksi tersebut pun dipastikan aman dan tak bermasalah. Mazda Alpha 874的士證6618。 Di tengah perjalanan, si pembajak tiba-tiba meminta Sean menghentikan taksi yang membuat si sopir kesal, bukan tanpa alasan. Jika Pak sopir berhenti tidak sesuai titik yang dipesan, maka bisa saja ia dipecat dari pekerjaannya. Namun karena kondisi Sean lebih genting, maka ia pun nekat melakukan hal seperti ini. Sir, 釘牌㗎，停車！ Tepat ketika Sean akan melompat, Pak sopir itu pun berhenti sehingga Sean bisa turun dengan aman. Yang baru saja turun, pembajak itu malah meminta agar Sean melemparkan uang yang dibawanya dan tiba-tiba meski tidak bisa melukai Sean, namun setidaknya para pembajak berhasil menembak Vincent dan langsung melarikan diri. Masih dalam kondisi tegang akibat baku tembak barusan, Sean mendapat informasi jika uang yang dibawanya bukanlah target utama si pembajak, melainkan sisa uang yang saat ini akan diamankan kembali ke dalam brankas. Dan untuk mengecoh Sean CS, para pembajak melepaskan sandera yaitu unit 71 agar aksi pembegalan mereka berjalan lancar. Menyadari semua unit 71 termasuk sang anak selamat, Lee merasa lega atas keberhasilan tersebut. Namun meski begitu, ia merasa begitu terpukul setelah mengetahui jika Vincent sahabatnya telah gugur dalam operasi ini. Satu minggu kemudian, seorang kepala investigasi KPK bernama Billy menerima dokumen rahasia dari seorang informan tentang keluhan terhadap Sean karena diduga menerima suap atas kasus Cold War yang ditanganinya, sehingga Sean yang sudah dicap sebagai pelaku pun langsung dipanggil untuk diinterogasi. Pertanyaan Billy yang berputar-putar tentu saja membuat Sean sangat kesal, bukan niat menantang. Ia meminta Billy untuk langsung menjelaskan apa kesalahannya. Sadar jika Sean bukanlah orang yang bertele-tele, Billy pun akhirnya to the point dengan mempertanyakan tentang mengapa sisa uang tebusan Sean kembalikan tanpa penawalan. Apakah Sean sudah kong kali kong dengan si pembajak? Karena jika Sean tidak terikat dengan para pembajak tersebut, maka kesalahan kecil seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tanpa menjawab pertanyaan Billy, Sean meminta bukti jika memang ia terbukti bersalah. Yang jika tidak, maka Sean meminta pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Mengingat jika Vincent lah yang memberitahu uang sisa harus dikembalikan atas perintah Pak Direktur Bank, Sean pun langsung menemui Pak Direktur untuk mempertanyakan apakah benar Pak Direktur menyuruh Vincent agar mengembalikan sisa uangnya. Namun setelah bertemu dengan Pak Direktur, ia rupanya tak pernah meminta uang sisa dikembalikan. Sempat mengira Vincent lah dalang dibalik semua ini, Sean masih ragu karena ia tewas dalam operasi. Merasa jika sudah tidak ada yang bisa mereka bahas, Sean dan Pak Direktur pun akhirnya saling berpamitan untuk pulang, tapi tiba-tiba ya, mobil milik Pak Direktur meledak dan menewaskannya tepat di depan mata Sean sendiri. Kejadian tersebut tentu membuat Sean terkejut dan semakin yakin jika dalang di balik semua ini adalah seseorang yang sangat memahami hukum.
Saat hendak pulang, Billy mendapati kiriman amplop dari informan yang sama seperti sebelumnya. Setelah memeriksa isi di dalamnya, ia menemukan fakta lain jika penyusup itu kemungkinan antara Lee atau Sean dengan alasan mereka merupakan dua kandidat terkuat untuk menggantikan posisi komisaris polisi yang sebentar lagi akan pensiun. Entah Sean ingin merampas sisa uang tebusan atau Lee yang memfitnah Sean demi sebuah jabatan, entahlah. Namun yang pasti, informasi tersebut meminta Billy mengupas tuntas kasus ini. Dengan informasi barusan, Billy akhirnya memanggil Lee ke kantor KPK untuk menginterogasinya. Namun sebelum interogasi dimulai, Billy menjelaskan bahwa penyusup dalam kasus ini tidak akan pernah terungkap karena orang-orang yang terlibat langsung, yaitu Direktur Bank dan Vincent telah tiada. Kemudian ia menyinggung kasus lama pada tahun 95 terkait operasi penyamaran yang pernah dilakukan terkait ia yang berhasil memecah belah sebuah geng triad dan bisa saja ia melakukan penyamaran yang kedua demi memecah belah kepolisian dengan harapan bisa menduduki jabatan komisaris. Sempat marah dengan tuduhan Billy tersebut, Lee akhirnya menjelaskan jika di setiap departemen mempunyai aturan mainnya masing-masing. Saat Billy mencurigai ia dan Sean, Billy tentu saja sudah membuang waktu mereka berdua, meminta Billy untuk berhati-hati, jangan sok pintar, dan cukup bermain sewajarnya. Sepulang dari kantor KPK, Lee diminta Sean untuk menemuinya. Di sana Sean menyerahkan laporan dari lab atas bahan peledak yang digunakan untuk pengoboman mobil direktur. Sean beranggapan pelaku memanfaatkan kematian Vincent dan direktur berangkas sebagai kambing hitam dan yakin jika dalang di balik kasus ini adalah orang dalam dan rupanya informan yang meminta KPK untuk mencari siapa dalang di balik kasus ini adalah Sean itu sendiri. Dari tim penyelidik, Sean menerima informasi jika semua sandera disekap di tempat sampah karena ditemukannya satu jenis elemen lingkungan dari setiap pakaian korban. Namun anehnya, salah satu dari mereka memiliki lebih dari satu elemen sehingga dapat dipastikan jika orang tersebut pernah datang ke sana berkali-kali. Disinilah terungkap sebuah fakta bahwa penyusup tersebut ternyata adalah Joe, anak dari Lee sebagai DCP di bidang operasional. Entah apa alasan Joe melakukan hal tersebut, namun yang pasti Sean meminta agar Lee bersikap kooperatif meski ia harus menangkap anaknya sendiri. Sementara Lee dan Sean masih sibuk dengan masalah Joe, saat ini pihak kepolisian terlihat sedang mempersiapkan penangkapan 3 orang pria yang besar kemungkinan adalah si pembajak. Bukan tanpa alasan, setelah menyadari jika bahan peledak yang digunakan sama persis dengan bahan kembang api di salah satu pabrik, para polisi pun langsung pergi ke pabrik tersebut untuk menangkap mereka. Benar dugaan para polisi, rupanya pembajak itu sedang berada di atap dengan puluhan bom yang sudah mereka buat, sehingga polisi pun langsung menangkap mereka saat itu juga. Selesai dengan para pembajak, terlihat Lee sudah berada di rumah menunggu anaknya datang. Setibanya Joe di rumah, Lee pun langsung memberikan sebuah amplop coklat berisi surat dari Sean untuk langsung ia baca. Sadar jika kejahatannya sudah terbongkar, Joe pun menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan yaitu menjebak Sean adalah demi agar sang ayah bisa menjabat sebagai komisaris, meminta sang ayah untuk melanjutkan rencana ini, karena jika tidak, maka semua yang sudah ia lakukan akan sia-sia. Sebagai seorang polisi jujur, tentu saja Lee menolak dan tetap akan menempuh jalan kebenaran. Sempat meminta agar Joe mau menyerahkan diri namun ditolak. Lee pun akhirnya menyuruh sang anak untuk menghabisinya saja. Yang ketika Joe akan menembaknya, tiba-tiba
Ya, ternyata Sean CS sudah berada di rumah Lee karena tahu jika hal seperti ini akan terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Joe dan memasukkannya ke dalam mobil ambulan, Sean didatangi oleh Billy yang mengungkapkan kekagumannya dalam kasus ini, bahkan sampai membuat KPK terkecoh karena memang Billy baru mengetahui jika anonim yang mengirimkan informasi itu adalah Sean sendiri. Singkat cerita, Lee yang merasa malu dengan tindakan sang anak pun memutuskan untuk pensiun dari kepolisian, disusul oleh Pak Komisaris Polisi yang juga mengajukan pensiun. Sehingga atas integritas dan kecerdasannya, Sean akhirnya diangkat menjadi Komisaris Polisi yang baru. 警隊以下有你。 Setelah semuanya selesai, kita akan diperlihatkan dengan Sean yang tiba-tiba menerima panggilan dari seseorang yang tak dikenal. Entah siapa orang tersebut. Ia tampaknya mengetahui latar belakang kehidupan Sean termasuk keluarganya, di mana ia meminta agar segera membebaskan Joe, yang jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya. 我想你放一個人。 Tamat, endingnya sangat membagongkan.